Ada suaranya. Ada. Ditakut kabelnya ada. Suaranya ada. Yang penting di tombol di atasnya ada gambar mic-nya enggak di atas. Gambar mic ini. Takutnya. Oh, kemarin makalah yang keberapa? 22. Sekarang 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu lan utawi maqalah. Maqalah itu pangandikan. Asali satu kang kaping telu wal isruna lan 20. Jadi maqalah yang ke-23. Qila iku den ngendikaaken harakatut taati utawi obah-obahe taat dalilul ma'rifati iku nuduhake makrifat kama kaya barang anna harakatal jismi sak temene obah-obahe jisim ana harakatal jismi sak temene obah-obahe jisim itu jasad ini ya, jasad ini dalilul hayati iku nuduhake urip. Dalilul hayati iku nuduhake urip. Wal makna lan utawi maknane anna ityanal abdi satemene nekanine hamba anna ityanal abdi satemene nekanine hamba at-ta'ata ing ketaatan at-ta'ata ing ketaatan lillahi maring Allah lillahi maring Allah ta'ala maha luhur sinten Allah alamatun iku dadi tetenger alamatun iku dadi tetenger ala ma'rifatihi ing atase ma'rifate abdun ala ma'rifatihi ing atase ma'rifate abdun lillahi maring Allah Fa'idha kasurat maka tatkalane akeh Fa'idha kasurat maka tatkalane akeh atau opo ketaatan kasurat maka dadi akeh kasurat moko dadi akeh al ma'rifatu apa makrifat wa idza qalat lan nalikane setitik
Wa idza khalat lan nalikane sedidik apa ketaatan khalat mongko sedidik apa makrifat li anna dzakira krana sak temene kang dzahir li anna dzakira krana sak temene kang dzahir miratul batini iku kaca bengalane batin. Miratul batini iku kaca bengalane batin. Wal maqalatu lan utawi maqalah ar-rabi'atu kang kaping 4 wal 20 lan 20 qala iku dawuh an-nabiyyu sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam aslu jami'il khotoya utawi sumbere sekabehane kesalahan. Aslu jami'il khotoya utawi sumbere sekabehane kesalahan. Hubbud dunya iku mergo seneng donya. Hubbud dunya iku mergo seneng donya. Wahya lan utawi hubbud dunya ma iku barang zada kang luwi apa ma anil hajati saking kebutuhan. Wa aslu jami'il fitani utawi sumbere sekabehane pira-pira fitnah. Wa aslu jami'il fitani lan utawi sumbere sekabehane pira-pira fitnah manul usyri iku nyegah 1/10. Manul usyri iku nyegah 1/10. Wa zakati lan zakat. Wa zakati lan zakat. Nyegah itu nahan aja mas. Manul usyri iku nyegah atau nahan, ya, nyegah atau nahan 1/10. Wa zakati lan nahan zakat. Wa hadza lan utawi zakat, wa hadza lan utawi zakat min atfil ammi iku saking atof am. Am itu umum, ya, min atfil ammi saking atof am alal khosi ing atase khusus. Alal khosi ing atase khusus.
Li'annal usyra krana sak temene 1/10 khasun iku khusus bizuru'i kelawan tanduran, bizuru'i kelawan tanduran, wathimari lan woh-wohan, wathimari lan woh-wohan, wa zakatulan utawi zakat syamilatun iku mengku, syamilatun iku mengku lidzalika maring mengkono-mengkono zuruh wathimar, lidzalika maring mengkono-mengkono zuruh wathimar. Wa zakatu lan utawi zakat anak tu iku anak tu iku emas lan perak, anak tu iku emas lan perak, wal an'amu lan raja kaya, wal an'amu lan raja kaya, wali zakatil badani lan maring zakat badan, wali zakatil badani lan maring zakat badan. Kita lanjutkan ya, alhamdulillah. Pagi hari ini kita lanjutkan ngaji kita. Jadi saya pesan kita harus menjalankan thariqah ngaji, ya, thariqah ngaji. Artinya apa? Selama ada kesempatan ngaji, Mas. Nanti semua santri, baik santriwan maupun santriwati, kalau misalnya nanti sudah boyong, sudah enggak di pesantren, sudah nikah di kampungnya, ada pengajian, ikut ngaji. Syukur-syukur Mas nanti yang ngajar, ya, yang ngajar. Kok yang ngaji, Mas? Ngaji itu pahalanya subhanallah besar sekali, makanya ngaji. Hadis yang maqalah yang ke-23. Wal maqalatu, kemarin maqalah yang ke-22 udah dijelaskan belum ya? Maqalah yang 22 belum. Yang 21 udah. Oh iya. Maqalah wal maqalatu, adapun maqalah ats-tsaniyatu yang kedua, wal isruna dan 20. Maqalah yang ke-22. Qila dikatakan, man barang siapa kana yang ada ia man bitaati, dengan menjalankan ketaatan indallahi di sisi Allah, qariban, maka dia akan dekat dengan Allah di sisi Allah. Karena maka ada ia man bainan nasi, di antara manusia, ghoriban itu jadi orang asing. Jadi ini maqalah yang ke-22 itu, Mas, dikatakan
Barang siapa yang menjalankan ketaatan kepada Allah, maka dia akan dekat dengan Allah. Tapi dia nanti di hadapan para manusia menjadi orang asing. Jadi orang asing. Islam itu datang tadinya asing bagi orang-orang Mekah saat itu, ya. Karena semuanya orang saat itu pada menyembah yang namanya berhala. Lata, Uzza, Manat dan Hubbal. Kemudian kemudian Rasulullah hadir. Beliau turun, beliau mengajarkan yang namanya Islam. Asing, Mas, asing. Nah, sekarang Islam itu semerbak, merambah kemana-mana. Nanti pada saatnya Islam itu akan menjadi kembali asing. Orang itu nanti kalau udah mendekati kiamat, mendengar azan itu asing. Suara apaan tuh? Begitu. Asing. Melihat orang sarungan gitu, oh, itu sarungan aja, asing. Ya. Apa kegiatan agama lain, Mas? Sholat, ngelihat orang gerakan sholat itu apaan, yang lagi ngapain gitu, asing. Ya kan? Ya Allah. Begitu juga dengan orang yang mendekat kepada Allah dengan menjalankan ketaatan kepada Allah, maka dia dianggap asing di antara manusia. Maksudnya man barang siapa istanasa itu yang apa namanya, ayem-ayeman itu gini, udah kesengsrem bi istighali taatillah ta'ala, dengan sibuk menjalankan ketaatan kepada Allah Ta'ala, sara, maka dia akan jadi mustawkhisan, jadi meremehkan anin nasi, dari manusia. Meremehkan itu apa namanya, yang ada di alam dunia ini dianggap kecil, ya kan? Dianggap kecil bagi mereka. Kenapa, Mas? Yang mereka harapkan adalah sesuatu yang ada di sisi Allah, surga Allah. Makanya orang-orang alim, ulama, wali-waliullah itu melihat dunia ini kecil, melihat dunia ini nggak ada apa-apanya. Bukan berarti mereka nggak mau dunia, Mas, para ulama itu. Tapi dunia itu tidak nyampe ke hatinya, hanya ada di tangannya. Nah itu. Abah Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan, kita tahu beliau, mobilnya banyak, mahal-mahal, tapi semuanya itu di mata Abah, harta yang beliau miliki itu nggak ada apa-apanya, kecil, ya. Karena apa? Yang disediakan oleh Allah nantinya, yakni surga Allah itu besar, itu maksudnya, ya. Wal maqalatu, dan adapun maqalah atali satu yang ketiga, wal isruna, dan 20, maqalah yang ke-23. Qila, dikatakan harakatut taati, adapun gerakan-gerakan ketaatan. Gerakan ketaatan itu selalu menjalankan ketaatan. Dalilul ma'rifati, itu menunjukkan ma'rifat. Ma'rifat itu kenal, ya. Kalau ta'aruf, apa ta'aruf? Kenalan, ya. Kalau ma'rifat itu mengenal. Ma'rifatullah, mengenal Allah. Kalau ta'aruf, apa tadi? Kenal. Neng, ayo kita tahu rupa Neng. Nah, kenalan, ta'aruf. Santriwan, santriwati,
Nggak apa-apa, misalnya udah mau menikah, ta'aruf, saling mengenal. Siapa si Ening, siapa si AA, itu nggak apa-apa. Jangan sampai seperti orang membeli kucing dalam karung. Meong, meong, meong. Ternyata bukan kucing, cuma boneka dalamnya. Bisa toh? Meong, meong, meong. Dibuka, dikira kucingnya bagus, ternyata pincang kakinya. Jadi jangan seperti itu. Tapi Mas, kalau ta'aruf kenalan dengan perempuan, sebatas Mas itu bisa melihat wajah dan telapak tangannya. Nggak boleh ngelihat sampai ke dalam-dalamnya. Ya, saya pengen tahu Neng cacat apa enggak? Neng budukan apa enggak? Enggak boleh. Ya kan? Intinya hanya sebatas telapak tangan dan apa namanya ini? Wajah saja. Mau kerja Mas? Bukannya tanggal merah? Lembur? Oh, iya. Yang mau lembur lagi siapa? Yang mau lembur lagi siapa? Tanggal merah sekarang. Santriwati ada yang lembur lagi? Mbak Esti nggak lembur nggak? Ya. Kalau Mas pengen mengenal seorang perempuan, lihatlah temannya. Ya, lihatlah temannya. Tapi insya Allah kalau santriwati ini semuanya solehwah semuanya. Saking solehahnya solehwah. Kenapa? Berapa ribu orang karyawan yang mau ngaji cuma 4 orang ini. Ini luar biasa solehah banget. Mbak Anggit. Kalau Mbak Anggit udah ada yang punya. Mbak Esti. Tapi walaupun belum ada janur melengkung, tapi jangan sampai punya pepatah sebelum ada janur melengkung dia milik kita bersama. Nggak bisa kayak begitu ya. Kalau udah dilamar, udah ditunang, itu nggak boleh kita ganggu ya Mas ya, nggak boleh kita ganggu. Kalau udah tunangan namanya khitbah ya, la yakhtubu ahadukum ala khitbati akhihi hatta yatruka aw ya'danalah. Kalian tidak boleh meminang ya. Salah satu di antara kalian tidak boleh meminang pada pinangan saudaranya sebelum saudaranya itu meninggalkannya atau mengizinkannya. Kalau mengizinkannya, misalnya Mas Koko punya tunangan, dikasihkan sama Mas Angga, udahlah Mas Angga situ aja yang nikahin misalnya, itu nggak apa-apa ya, itu nggak apa-apa. Atau ditinggalin, dinikah kagak, dibiarin baik, udah berapa bulan kabar kagak ada, nggak ada kabar, itu bisa ya. Nggak ada kabar sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun nggak ada kabar, udah boleh gitu, paham ya? Taruh kenal, kalau Mas mau kenal lihatlah temannya. Oh temannya senengannya ngaji, pasti dia suka ngaji juga. Dia lingkungannya tinggal di pesantren, berarti dia orang baik insya Allah. Oh dia senengannya kumpul sama jablay misalnya, berarti udah gak benar, berarti udah gak benar. Walaupun kelihatan pakai kerudung, anggun, tapi temennya jablay, udah gak benar. Itu cuma kamuflase saja. Paham? Makanya hati-hati santriwani kalau nyari jodoh, hati-hati, jangan asal bae nemu di Kalimalang. Nemu di Kalimalang, hanyut kali, hanyut. Ini jangan sampai ya Mas ya.
Pilih, karena seorang istri itu orang yang akan menemani kita tiap hari, tiap detik, tiap saat, bahkan sampai kita mati gitu. Makanya pilih yang benar. Begitu juga santriwati memilih imam yang benar-benar imam, bukan mas imam loh, ini nyari mas imam lah, benar imam yang bisa menuntun kita menuju Allah gitu, yang bertanggung jawab. Saya mana tadi ini kan ngajinya, ini kan tanggal merah, santai baik ngajinya. Jadi makalah yang ke-23 dikatakan setiap gerakan kita, setiap aktivitas kita dalam menjalankan ketaatan kita kepada Allah, sholat, ya puasa, yang wajib-wajib, yang bayar zakat gitu, sholat malam, sholat duha, sedekah, ini harakatut ta'at, satu bentuk daripada menjalankan satu ketaatan. Apa? Dalilul ma'rifati, itu menunjukkan dia itu kenal dengan Allah, karena dia akan mengharapkan pahala dari Allah. Kita puasa apalagi nih, yang namanya puasa nggak ada yang melihat kita puasa atau tidak, yang tahu hanya Allah. Kita pun merasa yakin kita dilihat oleh Allah, ya kita harapkan pahala dari Allah. Itu makanya orang yang kita mau ngaji seperti ini, enaknya jam-jam segini tanggal merah dengan tidur, ya toh, tidur turu baik, itu enak. Atau mungkin nongkrong sambil ngopi, tapi jangan ngutut mas Andri, ngutut nggak pantas. Kalau mau ngutus di mana gitu, di Gang Jamil sono ngutut. Di lingkungan pondok jangan ngutut. Ini roesnya, ini saya gak main tunjuk, pokoknya koordinator lah gitu. Koordinator apa ya bilangnya ya? Kalau pondok 2 itu Mas Koko, pondok 1 Mas Adi, koordinator. Karena kalau udah dijadikan roes, heran nggak nyampe 2-3 bulan kabur dia. Aneh ini makanya. Kabur, tak apa masalahnya. Makanya sekarang yang bertanggung jawab koordinator, yang bertanggung jawab kalau ada apa-apa, Mas Adi, Mas Koko, laporan gitu aja, ya. Mana? Nah seperti itu. Jadi apa yang kita lakukan dalam menjalankan ketaatan kepada Allah itu menunjukkan kita kenal dengan Allah. Kita kenal dengan Allah. Kama anna harakatal jisim dalilul hayat, sebagaimana gerakan badan ini nih mas, gerakan tubuh ini menunjukkan hidup. Orang mati bisa gerak nggak? Enggak. Nih kita bisa begini nih. Apa namanya ini? Ini menunjukkan kita hidup. Kalau orang mati nggak bisa gerak kecuali digerakkan, itu. Ya. Wal makna, dan adapun maknanya anna ityanal abdi, bahwasanya menjalankannya seorang hamba at-ta'ata lillah, ketaatan kepada Allah Ta'ala, alamatun, itu menjadi tanda, menjadi ciri ala ma'rifatihi, atas kenalnya hamba lillahi, pada Allah. Gitu. Jadi kalau hamba selalu menjalankan ketaatan kepada Allah di saat sepi maupun dalam keadaan ramai, ada yang melihat ataupun tidak melihat, itu merupakan tanda dia kenal kepada Allah. Faida kathurat, maka ketika banyak at-ta'atu, ketaatan, ketika dia banyak menjalankan satu ketaatan, kathurat al-ma'rifatu, maka menunjukkan banyaknya dia kenal kepada Allah. Wa idza qalat, dan ketika sedikit qalat
sedikit menjalankan satu ketaatan, qolat maka dia sedikit kenal dengan Allah. Li'anna dhahira, karena bahwasanya yang dhahir ini mir'atul batin, itu merupakan kaca daripada batin, aplikasi dari batin. Makanya dhahir ini menunjukkan batin, Mas. Pakaian ini menunjukkan batin nih. Orang kok luarnya baik, ya kan? Luarnya baik, itu biasanya dalamnya juga baik. Sumeh itu suka senyum. Assalamualaikum, wajahnya berseri-seri, ya toh. Yang luar ini terus taat, sholat, segala macam, berarti hatinya emang seperti itu. Kalau hatinya kotor pun sama, Mas, yang di luar jadi kotor. Punten nih, misalnya ada orang jahat, terus dia ngaku sebenarnya hati saya baik loh, itu nggak benar. Sebenarnya doang gitu, ngaku doang, ya kan? Misalnya tukang palak, tukang ini, wah jangan lihat luarnya, yang penting hati saya ini baik. Bohong itu mah, ya kan? Paham? Maka orang itu lihat luarnya, pakaiannya ini, pakaiannya sopan, nutup aurat, ya kan? Ada orang pakaiannya cuma segini, seberapa ini? 10 cm nih, 10 cm. Oh, rambutnya pirang, pakai you can see, jalan. Kita bisa ngenas juga, ini pasti perempuan gak baik. Begitu aja, hatinya pasti gak baik. Karena ada kan orang-orang begini, perempuan ngomong, yang penting kan hatinya, kan begitu ya. Ngapain pakai jilbab tapi hatinya kalau busuk, katanya begitu kan. Orang-orang ngapain pakai jilbab kalau hatinya busuk, mending saya gak pakai jilbab hati saya baik. Pret, itu mah pasti orang seperti ini hatinya gak baik juga. Apalagi udah ngomong begitu, udah ciri-ciri gak baik aja, Mas. Tapi bukan berarti orang yang gak pakai jilbab terus gak baik, bukan begitu juga. Misalnya Mas Hamzah ketemu gak pakai jilbab tapi orangnya kalem, suka ini, bisa aja memang hatinya baik, tapi karena sesuatu hal sehingga dia belum siap pakai jilbab. Neng, kenapa gak pakai jilbab, Neng? Belum siap, Pak. Kadang-kadang kayak gitu ya, belum siap. Nunggu siap gerakan nih, nunggu apa gitu loh, ya. Kalau kalau di dalam mau lepas jilbab nggak masalah, di dalam rumah mah. Sama perempuan nih, santriwati nggak mungkin pakai jilbab aja. Sama santriwati misalnya buka jilbab nggak masalah. Tapi kalau udah keluar wajib